Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hikmah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diajarkan oleh dosen Bapak Ahmad. Topik yang saya akan bahas pada hari ini adalah pengetahuan. Nah, pada pembahasan pertama adalah pengertian pengetahuan. Di sini pengertian pengetahuan terbagi menjadi 3, ada yang secara etimologi, terminologi, dan juga para ahli. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa pengertian dari pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan menurut terminologi, pengetahuan adalah hasil pemahaman setelah terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Adapun pengertian pengetahuan menurut para ahli, yang pertama adalah Notomojo. Menurut Notomojo, pengetahuan adalah hasil pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Yang kedua adalah Bites. Menurut Bites, pengetahuan adalah informasi yang memberikan makna dan terintegrasi dengan konteks pemahaman lain. Yang ketiga adalah Dixon. Menurut Dixon, pengetahuan adalah tautan bermakna yang dibuat orang dalam benak mereka antara informasi dan juga penerapannya pada tindakan dalam pengaturan tertentu. Yang keempat atau yang terakhir adalah Smith dan Webster. Menurut Smith dan Webster, pengetahuan adalah akumulasi dari segala sesuatu yang diketahui dan digunakan organisasi dalam menjalankan urusannya. Selanjutnya, pada pembahasan materi kedua adalah terjadinya pengetahuan. Terjadinya pengetahuan dapat bersifat a priori dan juga a posteriori. A priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Dan yang kedua adalah a posteriori. A posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan menurut John Hosper ada 6 hal. Yang pertama adalah pengalaman indera. Pengalaman indera adalah sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri seseorang melalui kekuatan indera. Yang kedua adalah naluri. Naluri adalah salah satu corak pikiran yang menggabungkan antara dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas ini biasanya tanpa diuji lagi karena orang telah menyampaikannya mempunyai kewibawaan tertentu. Yang keempat yaitu intuisi. Intuisi adalah
kemampuan yang ada pada diri manusia yang mampu melahirkan pernyataan-pernyataan yang berupa pengetahuan. Yang kelima yaitu wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena adanya kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikannya itu. Wahyu juga dikenal sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan. Yang keenam atau yang terakhir adalah keyakinan. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan baik yang berupa kepercayaan ataupun keyakinan ini sangat sukar untuk membedakan secara jelas karena keduanya meletakkan nilainya yang digunakan adalah kepercayaan. Dari saya, jika ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.